Ada 3 pihak ini yang seharusnya segera bertindak. Untuk proses hukum pidananya, yang kemarin itu proses hukum administrasi sudah. Yang kemarin administrasi ya? Iya, administrasi dong, administrasi pemerintahan ini tidak boleh nih melanggar ini aneh. Itu nanti hukum administrasinya biar berlanjut. Tapi ini kan jelas hukum pidana. Mengeluarkan sertifikat. Pertama, itu laut berarti nipu. Yang kedua, itu laut itu tidak boleh disertifikatkan. Kan gitu. Nah, oleh sebab itu ini yang harus bergerak siapa? 3. 1. Kalau itu penipuan atau penggelapan, itu polisi. Pihak swastanya itu kan polisi, penipuan, penggelapan. Tapi ini bukan hanya polisi, karena ini juga diduga kolusi. Bermain dengan pejabat. Itu artinya kan kolusi. Kalau kolusi itu pasti ada uangnya yang diberikan. Kenapa diduga bermain dengan penjabat? Karena bisa keluar sertifikat resmi. Bukan hanya 1. Kalau 1 itu keliru kali ya. Tapi ini 263 masih ada lagi di berbagai daerah lain, di mana kemarin itu melibatkan 2 perusahaan dan beberapa seorangan ya. Iya kan, pasti itu kejahatan. Nah, kalau sudah kejahatan ini kan tinggal kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga nerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung dan Polri itu bisa melakukan tindakan. Itu menurut hukum kita yang duluan mengambil tindakan itu tidak boleh diganggu. Siapapun. Kalau misalnya polisi bertindak dulu, Jaksa Agung menahan diri, KPK menahan diri sampai polisi ini selesai. Kalau Kejaksaan Agung, merasa ini ada korupsinya, polisi diem, KPK diem. Kalau polisi Jaksa Agung diem, polisi diem, KPK turun dong. Tidak usah berebutan. Siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu, itu tidak boleh diganggu oleh 2 institusi. Dan lain. Ini kayaknya bukan berebutan, Pak, saling menahan ini. Nah, ini saling karena belum ada yang mengusut. Saling takut kayaknya. Saya heran nih, aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan. Ini kan begini, kalau psikologi birokrasi di Indonesia, bawahan itu takut pada atasan, ya kan? Ini mungkin bawahan di tingkat daerah mau ngambil tindakan, loh, belum dapat petunjuk dari atasan, nanti jangan-jangan atasan ini yang dapat sesuatu, nanti kami dipecat, kan banyak sekali. Kalau bawahan ngambil tindakan sudah benar, atasannya terlibat, ini yang dipecat bawahannya. Artinya mungkin begini, jangan-jangan menunggu perintah presiden, Pak ya? Nah, saya menduga begitu. Karena kan sejauh ini presiden mengatakan bongkar, lalu dibongkar. Nah, belum ada usut, belum ada tuh kata itu dari presiden, Pak. Masa sampai harus menunggu presiden untuk mengusut? Iya, seharusnya tegas saja presiden. Udah itu kalau memang sudah pasti tindak pidana, ya sudah proses pidana, langsung presiden aja. Meskipun itu sangat memalukan. Kenapa hal begitu harus nunggu presiden? Kan mestinya aparat penegak hukum bertindak sendiri. Iya kan? Sampai sekarang saya masih heran. Kenapa sih kok tidak ada kejelasan bahwa ini sudah diselidiki oleh polisi, ini sudah disidik oleh Kejaksaan Agung atau apa gitu? Mestinya ini ada penjelasan. Jangan sampai kasus ini hilang, nanti habis dibongkar semuanya diam-diam karena merasa sudah mendapat bagian atau karena ingin saling melindungi, lalu kasus ini hilang. Padahal ini kasus serius. Kita mengamankan laut Natuna Selatan itu berapa biaya diplomatiknya, berapa biaya persenjataannya, berapa biaya personilnya, tuh besar-besaran tuh di Laut Cina Selatan. Lihat kita di depan hidung kita nih. Artinya dengan berlama-lama tidak diusut, Pak Mahfud khawatir bisa jadi hilang nih kasusnya. Bisa jadi. Itu dampak yang paling ini yang dikhawatirkan. Bisa jadi hilang, kan banyak kasus yang begitu-gitu, yang terus tidak ada ujung pangkalnya itu. Soal kewibawaan negara yang itulah kewibawaan negara. Lalu apa gunanya ada negara? Iya kan? Negara kan diberi semua kewenangan untuk melakukan tindakan, bahkan diberi kewenangan menggunakan senjata kepada orang yang merongrong kewibawaan negara. Boleh itu di undang-undang boleh, asal aparatnya benar. Aparat yang mana yang boleh gunakan senjata itu? Kan gitu. Tapi ini diam-diam aja ini.